Salam sejahtera, salam sehat bagi kita semuanya, segenap sahabat GKI Klasik Solo dimanapun para sahabat berada. Kiranya damai sejahtera Allah senantiasa merengkuh kehidupan kita bersama-sama di dalam perjalanan memasuki ruang dan waktu ini. Kita berjumpa kembali di dalam rangkaian acara Bina Iman GKI Klasik Solo, dan sekali lagi pada saat ini kita akan kembali merenungkan sebagian kecil dari firman Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini akan mendasari di dalam permenungan kita, diambil dari kitab Mazmur pasal 61. Nah, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Allah yang Maha Baik, kami kembali datang ke hadirat-Mu dengan segala ucapan syukur kami untuk perlindungan-Mu di dalam istirahat kami pada malam hari tadi. Kami bersyukur untuk pagi hari ini kami boleh diizinkan untuk bangun kembali menghirup udara segar-Mu. Dan sebelum kami mengawali hari ini beraktivitas lebih jauh, kami akan kembali merenungkan firman-Mu untuk menjadi bekal perjalanan kehidupan kami, untuk menjadi makanan bagi tubuh kami, sehingga kami boleh terus dikuatkan di dalam Tuhan. Tolong kami ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mampu untuk menghayati setiap sabda-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Mazmur 61 saya akan membacakan untuk kita semuanya. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi dari Daud. Dengarkanlah kiranya seruanku ya Allah. Perhatikanlah doaku dari ujung bumi, aku berseru kepadamu, karena hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Sungguh engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Biarlah aku menumpang di dalam kemah-Mu untuk selama-lamanya. Biarlah aku berlindung dalam naungan sayap. Sungguh Engkau ya Allah telah mendengarkan asaku, telah memenuhi permintaan orang-orang yang takut akan nama-Mu. Tambahilah umur raja, tahun-tahun hidupnya kiranya sampai turun-temurun. Kiranya ia bersemayam di hadapan Allah selama-lamanya. Titahkanlah kasih setia dan kebenaran menjaga dia. Maka aku hendak memazmurkan nama-Mu untuk selamanya, sedang aku membayar nasabku hari demi hari. Para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, kira-kira kalau saya pada saat ini nyemplung atau masuk di dalam akuarium ini, kira-kira apa yang akan terjadi? Ya paling tidak kemungkinan airnya akan tumpah meluap keluar dari akuarium. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan keduanya, akuariumnya bisa pecah karena tidak kuat menahan beban saya. Itu bisa terjadi. Atau juga kemungkinannya adalah ikan-ikan kecil ini yang biasa menari-nari di sekitar saya ini, di dekat saya ini, akan lari ketakutan. Ketakutan, mungkin dia berpikir kok ada dugong yang masuk di dalam akuarium gitu kan. Merasa ikan-ikan ini merasa kalah gede pasti dia akan lari. Bukan lari dari persoalan ya, tetapi karena memang secara naluriah dia akan mengalami merasa terintimidasi. Nah, bagaimana dari sudut pandang saya? Kalau saya masuk ke sini, tentunya saya akan mengalami sebuah keterasingan, mengalami teralienasi dari sebuah komunitas para ikan ini, komunitas para ikan koki yang ada di dalam akuarium ini.
Mereka yang tidak biasa bercakap-cakap, bercanda, bergurau bersama-sama, tiba-tiba saya hadir di dalamnya. Tentu mereka akan menyingkir, mereka akan mengasingkan diri, mereka akan memisahkan diri. Dan saya ketika ada di sini pun juga tidak bisa berkomunikasi dengan mereka di dalam komunitas mereka. Saya akan merasakan terasing. Saya akan merasakan bukan bagian dari komunitas para ikan-ikan koi ini. Balik lagi karena saya tidak dapat bercakap-cakap, tidak dapat berkomunikasi dengan mereka. Para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah kita mengalami yang namanya teralienasi? Pernahkah kita mengalami keterasingan di dalam kehidupan kita? Pernahkah kita mengalami bahwa hidup kita itu seakan-akan terisolasi dari dunia luar? Mungkin sebagian dari kita, sebagian besar dari kita bisa mengatakan pernah mengalami itu. Nah, kira-kira apa penyebabnya? Tentu kalau bicara soal penyebab, bisa banyak ragam, bisa banyak hal yang menjadi penyebab kita merasa terasing. Mungkin karena kita kehilangan makna hidup. Nah, ini kita bisa mengalami keterasingan dari lingkungan karena buat kita merasa bahwa kita itu tidak bermakna, kita itu tidak berharga, tidak ada pengaruhnya ada kita atau tidak. Itu salah satu mungkin alasannya. Ataupun juga mungkin karena suatu sakit, penyakit yang dialami, yang kemudian ketika banyak orang tahu, waduh, si A itu sakitnya ini, waduh jangan dekat-dekat, hati-hati. Nah, seperti peristiwa yang beberapa waktu kemarin terjadi dalam masa-masa pandemi, ketika ada salah seorang warga tetangga terkena COVID ini, kemudian diasingkan, diisolasi, tidak bisa berjumpa dengan orang lain, tidak bisa berjumpa, bercakap-cakap dengan banyak orang, nggak boleh keluar cari makanan itu nggak boleh, cari minuman nggak boleh, pokoknya harus ada di dalam, semuanya diberikan dari luar. Dan kalau sudah memberikan, biasanya orang itu akan cuci tangan dan seterusnya. Orang yang mengalami sakit penyakit ini bisa mengalami keterasingan di dalam kehidupannya. Orang-orang yang terasing biasanya akan merasa sendiri, akan merasa sepi, meskipun ia hidup di dalam sebuah keramaian. Saya jadi teringat dengan sebuah lagu, saya lupa judul lagunya, tetapi syairnya seperti ini. Di dalam keramaian aku masih merasa sepi, dan seterusnya. Di dalam keramaian, di dalam situasi hiruk pikuk itu, kita bisa mengalami sebuah kesunyian, sebuah kesepian hati, kesepian pikiran, kesepian diri. Situasi yang sama juga terjadi, juga dialami oleh sang pemazmur di dalam bacaan kita pada saat ini. Sang pemazmur mengalami keterasingan, dia mengalami kesendirian, karena pada saat itu ia ada di dalam sebuah situasi pelarian. Ia ada di pegunungan yang berbatu, di tempat yang sunyi, sendiri tanpa seorang pun bersamanya. Ia merasa seperti di ujung bumi yang sepi, yang tidak ada orang satu pun. Dan pada saat itu ia merasa hatinya itu mengalami kelemahan, hatinya itu mengalami kelesuan. Oleh itu di dalam pikirannya dia berkata, kemana aku harus pergi di dalam situasi? Kepada siapa aku harus bertanya, aku harus berbicara, aku harus berseru? Di dalam situasi yang ia alami ini, sang pemazmur kemudian
berseru kepada Tuhan, memohon agar didengarkan seru doanya. Sang pemazmur berharap Allah menjadi tempat perlindungannya. Sang pemazmur berharap ia bisa berada di dalam kemah Tuhan, ia bisa merasakan berteduh di dalamnya dan berlindung di dalam. Bagi sang pemazmur, Allah itu adalah gunung batu. Allah itu adalah benteng perlindungan yang kokoh. Allah itu adalah kemah perlindungan yang mampu memberikan rasa aman, rasa tentram, rasa damai di dalam kehidupan. Hal ini terjadi karena dia mengingat dan dia melihat bagaimana janji Tuhan kepadanya, bagaimana kesetiaan Allah di dalam kehidupannya yang senantiasa hadir di saat sang pemazmur ini menghadapi berbagai macam pergolakan hidup, berbagai macam persoalan. Dari pengalaman-pengalaman masa lalunya, dia meyakini bahwa seru doanya kepada Allah itu akan didengarkan dan akan dijawab dengan sungguh-sungguh oleh Allah. Sang pemazmur memiliki sebuah pengharapan yang besar kepada Tuhan ketika dia menghadapi persoalan itu. Para sahabat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, persoalan di dalam kehidupan kita bisa saja datang silih berganti. Terlepas dari masing-masing kita, tolak ukurnya pasti berbeda-beda. Mungkin persoalan A buat saya cukup berat, tetapi belum tentu ketika itu dihadapi oleh Bapak Ibu Saudara itu menjadi sesuatu hal yang berat. Mungkin masih bisa dianggap ringan. Begitu juga sebaliknya, persoalan yang dihadapi oleh Bapak Ibu Saudara, para sahabat yang mungkin dianggap berat, bagi saya itu bahkan lebih berat lagi. Bisa jadi seperti itu. Nah, persoalan bisa datang silih berganti dan bisa juga menguras air mata kita, menguras perasaan kita, bahkan membuat kita merasa sendiri, merasa terasing, walaupun kita ada di dalam sebuah kerumunan, walaupun kita ada di dalam sebuah keramaian. Merasa sendiri itu tidak nyaman dan tidak enak, karena sepertinya tidak ada orang yang tahu persoalannya, karena sepertinya sulit orang yang lain di sekitarnya bisa memahami apa yang ia pergumulkan. Sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita dapat belajar dari sang pemazmur ini dengan penuh keyakinan datang berseru memohon pertolongan Tuhan, karena campur tangan Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Pertolongan Tuhan itu juga tidak terbatas seberapa pelik persoalan yang kita hadapi. Entah itu persoalan yang ringan ataupun persoalan yang berat, Tuhan mampu untuk menolong kita. Mari kita mengingat akan janji Tuhan, akan kesetiaan Tuhan yang telah kita alami dan telah kita rasakan sebelum perjalanan kita saat ini. Tuhan yang terus mendukung, Tuhan yang terus menopang, terus menolong, menguatkan dan juga memberikan jalan keluar di dalam setiap persoalan hidup kita. Iya, Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya sendirian, tidak pernah meninggalkan umatnya jatuh tergeletak.